Halo sahabat muda Katolik, perkenalkan nama saya Maria Yunifi Piniol, semester 4A, Sekolah Tinggi Pastoral Santo Petrus Kuskupan Atambua. Baik, pada kesempatan ini saya mengajak kita semua untuk mendengar dan merenungkan bacaan Injil hari ini. Sebelum kita memulai, saya mengajak kita semua untuk berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Allah Bapa di dalam surga, puji dan syukur kami panjatkan kehadirat-Mu, karena begitu besar cinta dan kasih-Mu kepada kami anak-anak-Mu. Pada kesempatan ini kami anak-anak-Mu berkumpul di sini untuk mendengar dan merenungkan firman-Mu dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Lukas, dimuliakanlah Tuhan. Dan ketika genap waktu pentahiran menurut hukum Taurat Musa, mereka membawa dia ke Yerusalem untuk menyerahkannya kepada Tuhan, seperti ada tertulis dalam hukum Tuhan, semua anak laki-laki sulung harus dikuduskan bagi Allah, dan untuk mempersembahkan kurban menurut apa yang difirmankan dalam hukum Tuhan, yaitu sepasang burung tekukur atau 2 ekor anak burung merpati. Adalah di Yerusalem seorang bernama Simeon. Ia seorang yang benar dan saleh, yang menantikan penghiburan bagi Israel. Roh Kudus ada di atasnya, dan kepadanya telah dinyatakan oleh Roh Kudus bahwa ia tidak akan mati sebelum ia melihat Mesias, yaitu Dia yang diurapi Tuhan. Ia datang ke bait Allah oleh Roh Kudus. Ketika Yesus anak itu dibawa masuk oleh orang tuanya untuk melakukan kepadanya apa yang ditentukan hukum Taurat, ia menyambut anak itu dan menantangnya sambil memuji Allah, katanya, "Sekarang Tuhan, biarkanlah hamba-Mu ini pergi, dan damai sejahtera sesuai firman-Mu, sebab mataku telah melihat keselamatan yang datang yang daripada-Mu, yang telah Engkau sediakan di hadapan segala bangsa, yaitu terang yang menjadi pernyataan bagi bangsa-bangsa lain, dan menjadi kemuliaan bagi umat-Mu Israel." Dan bapa serta ibunya amat heran akan segala apa yang dikatakan tentang Dia. Lalu Simeon memberkati mereka dan berkata kepada Maria, ibu anak itu, "Sesungguhnya anak ini ditentukan untuk menjatuhkan atau membangkitkan banyak orang di Israel, dan untuk menjadi suatu tanda yang menimbulkan pemberantasan, dan suatu pedang akan menembus jiwamu sendiri, supaya menjadi nyata pikiran hati banyak orang." Lagi pula di situ ada Hana, seorang nabi perempuan, anak Hanuel dari suku Asyir. Ia sudah sangat lanjut umurnya. Sesudah kawin, ia hidup 7 tahun lamanya bersama suaminya, dan sekarang ia janda dan berumur 84 tahun. Ia tidak pernah meninggalkan bait Allah, dan siang malam beribadah dan berpuasa dan berdoa. Dan pada ketika itu juga datanglah ia ke situ dan mengucap syukur kepada Allah dan berbicara tentang anak itu dan kepada semua orang yang menantikan kelepasan untuk Yerusalem. Dan setelah selesai semuanya yang harus dilakukan menurut hukum Tuhan, kembalilah mereka ke kota kediamannya, yaitu kota Nazaret di Galilea. Anak itu bertambah besar dan menjadi kuat, penuh hikmat dan kasih karunia Allah ada padanya. Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Judul renungan yang saya bawakan hari ini adalah Yesus Penghibur dan Penyelamat. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, dalam kehidupan sehari-hari,
pasti kita pernah menemui seorang penghibur dan penyelamat. Dalam diri kita sendiri, kita pasti mempunyai seorang sahabat yang selalu ada dalam suka maupun duka dan selalu menjadi penghibur pada saat kita membutuhkan teman hibur dan membantu menyelamatkan kita dari masalah yang kita lalui. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, Injil yang telah kita dengarkan mengisahkan tentang Yesus sebagai penghibur dan penyelamat. Ia seorang yang benar dan saleh, yang menantikan penghiburan bagi Israel. Roh Kudus ada di atasnya, dan kepadanya telah dinyatakan oleh Roh Kudus bahwa ia tidak akan mati sebelum ia melihat Mesias, yaitu Dia yang diurapi Tuhan. Sebab mataku telah melihat keselamatan yang datang padaku. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, mari kita belajar dari Yesus yang selalu hadir bersama kita, menjadi penghibur bagi kita, dan kita juga harus menjadi seorang sahabat yang baik bagi sesama yang selalu membantu kita, baik dalam suka maupun duka, yang selalu membantu kita juga dalam menghadapi berbagai macam pencobaan. Semoga sebelum kita mengakhiri permenungan kita ini, saya mengajak kita semua untuk berdoa penutup. Marilah berdoa. Allah Bapa, sumber pengharapan, Engkau telah mengikat perjanjian dengan semua orang melalui Yesus. Semoga kami selalu berpegang teguh pada Dia dan berkembang menjadi umat yang patut setia. Dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.